elang dan alap-alap, dua sobat totan ini tak terpisahkan dari tradisi perburuan oleh berbagai suku di dunia. Mulai dari Mongolia, Kazakhstan, hingga suku Baduy di semenanjung Arab. Teman di rumah jangan marah dulu sama Otan ya. Perburuan adalah cara bagi sebagian orang untuk bertahan hidup. Apalagi sobat totan ini memang terkenal sebagai predator alias pemangsa. Salah satu suku yang tersohor akan tradisi perburuan dengan elang adalah suku Kazakh di Mongolia. Dan Paman Murad Khan adalah pemburu dengan elang dari suku Kazakh di Mongolia yang masih tersisa. Hari ini, Paman Murad Khan akan melatih sobat totan ini berburu. Sebelum sampai di tempat latihan, mata elang akan ditutup supaya sobat totan ini merasa nyaman dan tenang. Sabar ya sob, gelap-gelapan dulu. Masuk ke dalam UNESCO World Heritage, area pegunungan Altai di Mongolia adalah rumah beragam spesies makhluk hidup teman. Inilah surga berburu bagi para pemburu dengan elang. Perburuan dengan elang biasanya dilakukan di musim dingin teman. Saat musim dingin, bulu binatang buruan seperti rubah, kelinci, hingga serigala dalam kondisi paling baik. Sehingga pemburu bisa mendapatkan bulu tebal untuk membuat topi dan pakaian hangat. Seperti yang dipakai Paman Murad Khan ini. Berbeda dengan di Mongolia, bagi suku Kazakh di Kazakhstan, berburu dengan elang tidak lagi digunakan untuk bertahan hidup. Namun tradisi ini terus dilestarikan dan menjadi sebuah hobi, bahkan profesi. Ya, para pemburu dengan elang biasa disebut berkucil. Profesi ini biasa dilakukan oleh laki-laki. Tapi ada satu perempuan di Kazakhstan yang menggelutinya. Bahkan, ia satu-satunya pemburu perempuan di Kazakhstan. Ia adalah Kamakpal Abdrazakova. Kamakpal sudah 17 tahun bergelut dengan elang sejak ia masih berumur 13 tahun. Kamakpal dan keluarganya menangkap elang di alam liar. Lalu ia melatih sobat totan ini sendiri dari galak sampai jadi jinak. Kermaks! Oh iya, jenis Golden Eagle yang digunakan termasuk keluarga elang dengan rentang sayap terpanjang loh. Tidak heran binatang ukuran besar juga bisa jadi buruannya. Elang memang sangat efektif untuk berburu. Penglihatan elang sangatlah tajam. Ia bisa melihat mangsa sejauh 3 km. Belum lagi daya jelajah elang yang sangat luas, mencapai 200 km persegi. Jadi nggak heran kalau sobat totan ini bisa menangkap binatang buruan dengan cepat. Di Kazakhstan, terdapat festival atau perlombaan perburuan dengan elang. Biasanya diadakan saat musim dingin. Sobat totan ini memang tidak bisa terpapar terik matahari terlalu lama teman. Nah, saat musim dingin berlalu, elang lebih sering dimanjakan. Berdiam di kandang dan tidak perlu mencari makan sendiri. Daging segar menjadi menu sehari-harinya. Sobat totan ini bisa makan daging sebanyak 14 kg sehari loh. Biasanya saat si elang sedang memperbaiki bulu-bulunya ini. Oh iya, dalam kondisi kenyang, elang riskan untuk diterbangkan. Karena kemungkinan besar ia tidak akan kembali pulang. Yang akrab sama sobat totan ini gak cuma orang dewasa loh, anak-anak pun juga bisa. Bahkan untuk menjadi pemburu dengan elang yang andal, latihannya harus dilakukan sejak kecil. Nura merupakan desa paling tersohor di selatan Kazakhstan sebagai tempat lahirnya berkucil handal. Menariknya desa Nura ini juga menjadi tempat lahirnya berkucil junior yang masih berusia belasan tahun. Bekasil, salah satu berkucil termuda di Kazakhstan. Usianya baru 12 tahun. Dan ia sudah 4 tahun belajar menjadi berkucil. Untuk menjadi berkucil yang tangguh, minimal mereka harus sekolah khusus bagi pemburu selama 5 tahun. Pemerintah Kazakhstan memang begitu peduli dengan berkucil, sehingga ada pula sekolah untuk belajar menjadi pemburu andal teman. Cakep! Sebelum berangkat sekolah, Bekasil harus memastikan elang kesayangannya Akik yang baru berumur 2 tahun ini cukup makan dan minum. Memberi makan dan minum secara langsung adalah cara pertama untuk menjalin kedekatan elang dengan pemiliknya teman. Setelah terbentuk ikatan, maka lebih mudah melatih kepatuhan elang. Meski masih belia, Bekasil sangat mahir mengendalikan elangnya. Adik Bekasil, Bek Sultan, juga seorang berkucil.
Ia telah belajar sejak 3 tahun lalu saat berusia 7 tahun. Karena masih kecil, Bek Sultan menggunakan falcon atau alap-alap yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Burung pemangsa terkecil di dunia ini punya penglihatan tajam seperti elang dan bisa terbang hingga kecepatan 300 km per jam, sehingga cocok dijadikan hewan pemburu. Nah, ini sekolahnya Bekasil Bek Sultan. Memakai gedung sekolah umum, kelas berkucil diajarkan setiap akhir pekan di Desa Nura. Rata-rata jumlah siswanya bisa mencapai 20 orang. Siapa saja bisa belajar di sini tanpa dipungut bayaran. Semua disubsidi oleh pemerintah Kazakhstan. Usia murid juga tidak dibatasi. Anak-anak hingga dewasa semua diterima. Paman Junis Tohtatsinuli, seorang berkucil dengan pengalaman selama 30 tahun, menjadi pengajar di sekolah ini. Paman Junis akan mengajarkan mereka profil elang hingga teknik untuk melatihnya. Setelah dirasa mampu, mereka akan belajar langsung ke alam. Perbukitan dipilih sebagai tempat awal sebelum menjajaki area pegunungan. Desa Nura dikelilingi oleh padang savana luas dan pegunungan Tian Shan yang menjadi tempat ideal untuk bersarang burung elang. Kali ini targetnya seekor kelinci. Binatang bertelinga panjang ini dipilih karena merupakan buruan paling mudah dibanding rubah atau serigala. Sekarang, saatnya Bekasil dan Aik beraksi. Dalam waktu 10 detik saja, kelinci langsung disergap. Cakep. Teman, kalau yang ini adalah burung alap-alap atau bahasa kerennya falcon. Sama seperti elang, pemangsa ini juga digunakan untuk melakukan perburuan. Falcon biasanya beraktivitas dan berburu di musim dingin, saat burung berada di suhu sejuk sekitar 10-20 derajat Celcius. Falcon bukan hewan endemik gurun Arabia. Falcon terbang luas di seluruh kontinen, kecuali Antartika. Saat Sobat Totan ini melintasi gurun Arabia, suku Baduy terpukau dengan kecepatan terbang Falcon yang bisa sampai ratusan kilometer. Suku Baduy yang saat itu membutuhkan asupan protein pun memanfaatkan falcon untuk perburuan. Nah, yang unik dari cara berburu falcon atau burung alap-alap adalah ia bisa dilatih untuk mengantar mangsanya tanpa dibunuh terlebih dahulu. Cocok dengan suku Baduy Muslim yang ingin dapat menyembelih hewan hasil perburuan dengan cara halal. Meski sekarang sudah tak lagi digunakan untuk perburuan, burung alap-alap tetap menjadi sahabat kesayangan masyarakat Arab loh. Loh. Kok wajah kamu ada di mata uang sih, Sob? Wah, keren! Burung alap-alap bahkan menjadi simbol negara di mata uang dirham ini. Otan juga pernah muncul di uang 500 rupiah, Sob. Zaman bahla. Ayo, ada yang ingat nggak? Teman, bukti kalau burung alap-alap menjadi sahabat bagi masyarakat semenanjung Arab adalah ada rumah sakit khusus burung alap-alap. Iya, teman di rumah nggak salah dengar. Rumah sakit yang berdiri tahun 1999 ini khusus hanya melayani burung alap-alap. Setiap tahun, rumah sakit ini melayani belasan ribu burung alap-alap. Nggak cuma dari warga Uni Emirat Arab, ada juga yang datang dari negeri tetangga seperti Bahrain dan Kuwait. Wih, burung alap-alapnya lagi ngantri tuh teman. Gitu Sob, budayakan antri. Cakep. Masyarakat di semenanjung Arab menganggap burung alap-alap seperti anaknya sendiri loh. Jadi mereka khawatir banget kalau sahabat mereka ini sakit atau butuh perawatan. Otan dapat info kalau burung alap-alap sakit berat, ia cuma punya waktu 5-6 jam untuk bertahan hidup. Waduh Sob. Nah, buat burung alap-alap yang punya masalah pada bulunya, rumah sakit ini juga punya stok ribuan bulu burung alap-alap loh. Wait, kok rumah sakit ini rame banget sih? Ternyata rumah sakit khusus burung alap-alap ini bisa dikunjungi oleh wisatawan dalam dan luar negeri. Malah kunjungan ke rumah sakit ini jadi tujuan favorit bagi wisatawan yang datang ke Uni Emirat Arab loh. Mereka bisa melihat Sobat Totan ini dirawat kukunya. Bahkan sampai bisa mengintip ke ruang operasi segala. Ada Sobat Totan yang lagi dioperasi tuh. Sob, semoga kamu cepat sehat lagi ya.
Biaya perawatan burung alap-alap di rumah sakit ini tidak mahal loh teman, karena pemerintah Uni Emirat Arab memberikan subsidi. Ini sebagai bentuk dukungan pemerintah Uni Emirat Arab dalam pelestarian burung alap-alap di Semenanjung Arab. Cakep. Oh iya, ada satu lagi yang unik nih. Ternyata burung alap-alap di sini punya paspor sendiri loh. Paspor ini untuk menekan perdagangan ilegal burung yang mulai langka ini teman. Selain itu, beberapa maskapai penerbangan ada yang membolehkan sobat totan ini duduk di pesawat bersama pemiliknya tanpa ditaruh di dalam sangkar. Kermaks alias keren maksimal. Iya teman, ini bukan sembarang pacuan. Jika biasanya sang juara ditentukan oleh sapi yang sampai duluan di garis finish, namun di lomba ini penilaian berdasarkan dari sapi yang berlari paling lurus dan tidak berbelok. Jadi, kalau mau jadi juara, kuncinya kedua sobat totan ini harus kompak. Oh iya, teman-teman ada yang pernah menonton pacuan sapi? Kalau di tanah Minangkabau, lomba ini disebut pacu Jawi. Jawi adalah sebutan dalam bahasa Minang untuk sapi. Budaya pacu Jawi sudah dilakukan secara turun-temurun. Ajang ini juga menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi. Pacu Jawi diadakan di sawah yang telah panen dalam keadaan tanah berlumpur. Nah, bedanya dengan karapan sapi Madura, pacuan justru dilakukan di tanah kering. Panjang lintasannya 100 meter dengan lebar 25 meter. Ajang pacu Jawi ini diikuti ratusan pasang ekor sapi yang memperebutkan gelar juara. Jika keluar sebagai pemenang, harga jual sapi akan naik berkali-kali lipat. Oh iya, sobat otan yang berlaga di pacu Jawi adalah jenis sapi lokal asli Indonesia. Tubuhnya memang tidak terlalu besar, namun ia sangat lincah dan agresif. Kemampuan sapi saat berlari terletak pada tapak kaki lebar dengan kuku belahnya. Bentuk tapak ini membuat sapi tidak terjerembab dan berlari cepat di lintasan berlumpur. Teman, coba tebak, kira-kira berapa kecepatan sapi berlari? Jawabannya salah, teman. Meski tubuhnya besar, sapi lokal ini mampu berlari dengan kecepatan 40 km per jam. Yeehaw! Koboi naik kuda sudah biasa. Koboi naik sapi baru luar biasa. Wah, ke pantai. Keren maksimal alias kermaks. Mana sapinya nurut banget lagi. Cakep. Awas ada tangga. Wow, sapi-sapinya ternyata bisa menaiki tangga dengan mulus. Sapi putih yang dinaiki kakak-kakak ini adalah sapi berjenis peranakan onggol, teman. Berat sapi ini 400 kg hingga 800 kg, teman. Dengan tinggi 1,5 sampai 1,8 meter. Gede juga ya. Sapi peranakan onggol sendiri merupakan persilangan antara sapi Sumba Onggol dengan sapi Jawa. Sapi yang dinaikin adik ini berjenis sapi angus, teman. Namanya Grandong.
Lucu banget ya namanya. Meskipun ukurannya raksasa dan namanya nyeremin, sapi ini ternyata sangat jinak, teman. Tebak, berapa coba berat si sapi hitam ini? Sini Otan kasih tahu. Lebih dari 1 ton. Tepatnya 1175 kilogram. Wah. Tapi ternyata masih ada lagi sapi yang lebih berat dari si Grandong. Sapinya masih berasal dari berkah setia farm juga. Namanya Raymond. Sapi berjenis limosin ini beratnya mencapai 1192 kilogram alias hampir 1,2 ton. Raymond pun layak dinobatkan menjadi salah satu sapi terberat di Indonesia, teman. Kalau sapi Angus tadi berasal dari Skotlandia, maka sapi Limousin ini asalnya dari negeri mode Prancis, teman. Ciri sapi ini adalah hanya memiliki satu warna saja dari ujung kepala hingga ekor. Di kepalanya juga ada tanduk kecil seperti ini. Raymond, kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Oh, Otan tahu. Teman, Otan punya fakta mencengangkan nih tentang sapi yang belum banyak orang tahu. Yaitu, sapi ternyata takut dengan warna hitam yang diletakkan di tanah. Iya, hitam. Kok bisa? Kalian pasti nggak percaya kan? Nah, itu dia sapinya. Mari kita lihat reaksinya. Wih, sapinya berhenti, teman. Sampai ngendus-ngendus begitu. Tuh, jalannya ke pinggir. Tuh, ngendus-ngendus lagi kain hitamnya. Kenapa gitu ya? Waduh, kabiannya mau diseruduk, teman. Sapinya ngamuk. Ya ampun. Coba kita ganti deh sapinya. Tuh kan, reaksinya sama aja. Masih sama-sama takut melangkah di atas kain hitam. Nah, teman di rumah ada yang tahu jawabannya? Ternyata sapi takut dengan kain hitam karena mengira itu lubang, teman. Loh, kok bisa? Sapi rupanya memiliki penglihatan yang sangat buruk. Pupil sapi dan otot matanya terbilang lemah. Selain itu, penglihatan vertikal sapi pun hanya 60 derajat. Bandingkan dengan manusia yang bisa 140 derajat. Akibatnya, mereka tak bisa membedakan mana itu kain hitam atau lubang. Yap, sapi takut kain hitam karena mengira itu lubang, teman. Yap, lubang. Walah, jadi begitu rupanya.